Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Tiara dengan NIM A1D52547 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Pada video ini saya akan membahas kasus komunikasi organisasi dalam pendidikan dengan judul topik Guru diketapel orang tua siswa karena menghukum anak. Analisis miskomunikasi antara sekolah dan wali murid. Kasus ini terjadi di SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu pada tahun 2023 yang melibatkan seorang guru olahraga bernama Zaharman. Peristiwa bermula ketika Zaharman sedang mengajar pelajaran olahraga dan mendapati beberapa siswa merokok di area belakang sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Sebagai bentuk penegakan disiplin, Zaharman menegur siswa tersebut dengan memberikan tendangan ke arah kaki siswa yang melanggar aturan. Setelah kejadian, salah satu siswa yang ditegur merasa tidak terima dan langsung pulang ke rumah untuk mengadukan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Mendengar pengaduan anaknya, ayah siswa tersebut emosi dan memutuskan untuk mendatangi sekolah dan bertemu dengan guru yang bersangkutan. Saat tiba di sekolah, pelaku datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dan sebuah ketapel. Situasi yang awalnya merupakan persoalan disiplin siswa, kemudian berubah menjadi konflik yang lebih serius. Meskipun sempat dihalangi oleh pihak guru dan pihak keamanan sekolah, pelaku tetap melancarkan serangan menggunakan ketapel ke arah Zaharman. Batu dilemparkan menggunakan ketapel tersebut mengenai mata kanan Zaharman hingga mengalami luka yang sangat parah. Akibat serangan tersebut, Zaharman mengalami kerusakan permanen pada mata kanannya dan kehilangan penglihatannya. Selain menggunakan ketapel, pelaku juga diketahui sempat mengancam korban dengan menggunakan pisau. Berdasarkan analisis saya, kasus guru diketapel oleh orang tua siswa terjadi karena kegagalan komunikasi antara sekolah dan wali murid mengenai batas toleransi hukuman disiplin yang diterapkan kepada siswa, sehingga menimbulkan distorsi pesan berupa anggapan bahwa tindakan guru merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Dari sudut pandang guru, hukuman tersebut diberikan sebagai upaya pembinaan dan penegakan tata tertib. Namun dari sudut pandang orang tua, tindakan tersebut dianggap sebagai perlakuan yang merugikan anak mereka. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi akar munculnya konflik. Jika dianalisis menggunakan teori komunikasi Downward, sekolah seharusnya menyampaikan secara jelas kepada orang tua mengenai tata tertib sekolah, bentuk hukuman yang diperbolehkan, serta prosedur penanganan pelanggaran siswa. Dalam kasus ini, komunikasi tersebut diduga tidak berjalan optimal, sehingga orang tua tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan disiplin yang diterapkan. Akibatnya, ketika menerima hukuman dari guru, orang tua menganggap tindakan tersebut dilakukan secara sepihak dan melampaui batas kewenangan pendidik. Selain itu, berdasarkan teori iklim organisasi, sekolah yang sehat harus memiliki budaya komunikasi yang terbuka, dialogis, dan dilandasi rasa saling percaya antara guru, siswa, dan orang tua. Namun, dalam kasus ini terlihat adanya iklim komunikasi yang kurang terbuka. Ketika terjadi masalah, tidak ada ruang komunikasi yang efektif untuk melakukan klarifikasi dan menyelesaikan kesalahpahaman. Orang tua lebih memilih meluapkan emosinya secara langsung dibandingkan menggunakan jalur komunikasi yang tersedia di sekolah. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan antara sekolah dan wali murid. Selanjutnya, jika kita tinjau dari teori manajemen konflik, konflik yang muncul seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, negosiasi, dan mediasi. Akan tetapi, dalam kasus ini, proses penyelesaian konflik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada upaya klarifikasi yang memadai antara guru, orang tua, dan pihak sekolah sebelum konflik membesar.
Akibatnya, konflik berkembang dari perbedaan pendapat menjadi tindakan kekerasan fisik terhadap guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki mekanisme manajemen konflik yang efektif untuk mengantisipasi perselisihan dengan orang tua siswa. Dari segi gaya kepemimpinan, pemimpin sekolah seharusnya menerapkan gaya kepemimpinan partisipasi dengan melibatkan orang tua dalam memahami aturan dan kebijakan sekolah. Sosialisasi mengenai tata tertib dan bentuk pembinaan siswa perlu dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kasus ini, kurangnya pelibatan orang tua dalam memahami kebijakan disiplin sekolah menjadi salah satu faktor yang memperbesar konflik. Sebagai kepala sekolah sekaligus humas sekolah yang sedang menghadapi kasus ini, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan kondisi guru yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan dukungan dari pihak sekolah. Selanjutnya, sekolah akan melakukan komunikasi langsung dengan orang tua siswa untuk memperoleh informasi dari kedua belah pihak secara objektif dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar di masyarakat. Langkah berikutnya adalah membentuk tim mediasi yang melibatkan kepala sekolah, guru terkait, orang tua siswa, komite sekolah, dan perwakilan dinas pendidikan apabila diperlukan. Tujuannya adalah mencari solusi secara damai serta mengembalikan hubungan baik antara sekolah dan orang tua siswa. Selain itu, sekolah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan kedisiplinan yang selama ini diterapkan. Seluruh bentuk hukuman dan pembinaan siswa akan dituangkan dalam standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan disosialisasikan kepada seluruh wali murid agar tidak terjadi perbedaan persepsi di kemudian hari. Sekolah juga akan memperkuat komunikasi dengan orang tua melalui rapat rutin, grup komunikasi resmi, dan forum konsultasi sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi antara salah satu guru kami dan orang tua siswa. Pertama, kami sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan pihak sekolah. Kami memahami bahwa setiap orang tua memiliki kepedulian dan kasih sayang yang besar terhadap anaknya. Namun demikian, setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan. Saat ini, sekolah telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan menyeluruh mengenai kejadian tersebut. Kami berkomitmen untuk bersikap transparan, adil, dan profesional dalam menangani persoalan ini. Kami juga akan mengevaluasi terhadap sistem pembinaan dan kedisiplinan siswa agar seluruh bijakan sekolah yang dapat dipahami dengan baik oleh orang tua siswa maupun peserta didik. Ke depan, sekolah meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan wali murid sebagai mitra utama dalam mendidik anak. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekolah tetap berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan saling menghormati bagi guru, siswa, maupun orang tua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kasus guru diketapel oleh orang tua siswa menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi organisasi dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi dunia pendidikan. Permasalahan yang awalnya hanya berupa perbedaan persepsi mengenai tindakan disiplin berkembang menjadi konflik terbuka, bahkan tindakan kekerasan karena tidak adanya komunikasi yang efektif
antara sekolah dan wali murid. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan juga bahwa akar permasalahan dalam kasus ini bukan hanya pada tindakan yang dilakukan oleh guru, tetapi juga pada lemahnya komunikasi organisasi. Terjadinya distorsi pesan, kurangnya keterbukaan informasi, serta tidak optimalnya manajemen konflik di lingkungan sekolah. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai organisasi yang harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, terutama orang tua siswa. Ketika komunikasi berjalan secara terbuka, transparan, dan dialogis, maka kesalahpahaman dapat dicegah dan konflik dapat diselesaikan secara konstruktif. Sebaliknya, apabila komunikasi organisasi gagal dijalankan dengan baik, dampaknya tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, mencoreng citra sekolah, merusak reputasi institusi pendidikan, bahkan mengganggu proses belajar mengajar secara keseluruhan. Melalui kasus ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan hubungan, kepercayaan, dan reputasi sebuah institusi pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah harus mampu membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan penuh empati agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan konflik. Karena ketika komunikasi gagal, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antar individu, tetapi juga nama baik dan masa depan institusi pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.